Ini kenapa sepi ya? Biasanya kelas A sama kelasnya tuh chemistry-nya bagus ini, rame. Kok sepi di sini? Iya, santai aja teman-teman di kelas saya. Aman-aman aja. Jadi, pada pagi hari ini silakan teman-teman sambil kita nanti mendengarkan podcast dari saya. Podcast saya lebih senang dibilang podcast daripada kuliah. Karena harapannya teman-teman juga bisa berbagi insight dan juga advice kepada kita semua ya. Bisa sambil absen ya, nanti di chat itu tolong dituliskan nama, kelas, dan juga NIM. Oh ya teman-teman, satu lagi mungkin dari kelas A dan C yang berminat, tapi kelas 4C kemarin udah ada. Kelas 4A yang berminat penelitian mungkin bisa mengirimkan CV-nya kepada saya ya. Mungkin ada yang mereka apa namanya senang untuk riset ataupun penelitian. Nanti tolong hubungi saya dari kelas A. Ya itu saja. Nanti mungkin Mbak Ayu Wandira bisa dibantu ya Mbak, temannya satu orang yang nanti minat penelitian terkait dengan bidang pengembangan game logistik terutama, satu lagi untuk ekspor impor. Oke, Bu. Siap-siap. Mungkin nanti dari kelas C bisa satu orang untuk eh, teman-temannya yang minat penelitian di bidang pengembangan game. Ya, karena kan saya sedang mengembangkan game online terkait dengan Logistic of Champions itu mungkin ada yang eh, mereka menginginkan riset itu dan bisa dikirimkan juga CV-nya satu orang lagi. Oke, saya mulai saja. Apakah sudah terlihat ini share screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini gelap-gelapan ya kita. Maksudnya PPT-nya. Tapi ya nggak apa-apa, ini bagus juga kok ada warna biru dan warna-warni. Jadi pada pagi hari ini teman-teman, kita semua akan berdiskusi dan juga melihat bagaimana sih kesibukan dunia ini. Ya, jadi dunia ini begitu sibuk, sangat sibuk. Nah, kita ini nanti generasi yang akan disibukkan oleh proses bisnis ini ya, terutama dalam freight forwarding. Teman-teman nanti kan ke depannya akan menjadi orang yang ahli atau orang praktisi di bidang logistik dan juga supply chain. Dan juga mungkin nanti ke depannya akan masuk ke perusahaan freight forwarding gitu ya. Harapannya. Maka teman-teman di sini harus mampu mulai menganalisis mungkin terkait dengan hal tersebut. Yang dimana itu bisa teman-teman dapatkan dari materi perkuliahan kita. Kemudian juga nanti teman-teman akan melihat di lapangan PBL-nya seperti apa. Ya, dari situ adalah modal penting nanti teman-teman ketika masuk ke dunia industri itu sudah benar-benar menguasai baik dari praktikal maupun dari teoritisnya. Gitu ya. Jadi teori ini adalah suatu dasar pemikiran kita dalam bertindak atau menganalisis suatu pemecahan masalah di lapangan. Walaupun di lapangan itu terkadang berbeda dengan teorinya, tapi kalau kita bisa memiliki suatu sudut pandang ataupun doktrin gitu yang selaras mungkin bisa memecahkan problem tersebut. Walaupun di lapangan nanti harus lebih fleksibel ya daripada teorinya. Jadi pembelajaran ini juga sangat penting ya terkait dengan syarat dan ketentuan perdagangan dalam standar ya, standar proses bisnis di freight forwarding dan juga nanti teman-teman akan mempelajari konsolidasi. Sejauh ini aman. Nah, coba sebelum saya mulai mungkin teman-teman ada nggak sih yang pernah mendengar atau kepoin gitu terkait dengan standar trading conditions? Ada nggak yang kira-kira mau berpendapat? Kalau nggak ada, masa saya yang berpendapat sendiri? Ayo, siapa aja boleh. Misalkan
Apa aja boleh. Yang penting jangan terlalu sepi ya. Siapa yang mau? Gak ada. Ya sudah kalau tidak ada. Ya ya. Nah, karena tidak ada, jadi nanti teman-teman hari ini ya kita akan membedah bersama-sama dan juga beramai-ramai ya terkait dengan ada yang namanya STC atau syarat dan ketentuan perdagangan dalam standar proses bisnis freight forwarding. Tarafnya internasional, standar trading condition. Nah, kemudian nanti harapannya ketika kita sudah mengenal nih si STC ini apaan sih dia gitu. Kita dapat mengidentifikasi terkait dengan syarat dan juga ketentuan dalam rantai pengiriman barang lintas batas. Lintas batas itu kan berarti dia dalam melintasi waktu, melintasi ruang dimensi geografi, ya kan? Itu namanya lintas batas. Di mana ini sangat erat sekali kaitannya dengan ekspor dan juga impor ya, perdagangan internasional yang kita lakukan sekarang. Oke, dan ini adalah salah satu tren ya. Jadi kemarin waktu saya akreditasi juga saya mendapatkan insight ya dari profesor-profesor yang mereka itu biasa melakukan visitasi ataupun akreditasi gitu ya. Mereka melihat bahwa perdagangan internasional ini ke depannya itu sangat masif dan sangat diminati bidang ini. Maka, tapi perlu diperhatikan bahwa yang ahli dalam perdagangan internasional ini masih sedikit. Maka teman-teman itu nanti punya privilege di mana rumpun ilmunya teman-teman itu lulusannya masih sedikit, sedangkan nanti permintaan di pasar terkait dengan proses bisnis perdagangan internasional itu sangat banyak dan sangat berkembang pesat. Itu. Jadi kita perlu nih mengetahui standarnya seperti apa sih dalam bisnis freight forwarding untuk menunjang perdagangan internasional, kan gitu kan. Nah, nanti ada tujuan dan juga fungsinya. Ya, apa sih ini tujuan dan fungsi dari STT atau STC ini kenapa harus ada? Oke, yang nanti juga akan diterapkan di seluruh wilayah, maupun dari ASEAN seperti apa standarnya, kemudian dari Afrika itu seperti apa, kemudian dari Eropa itu seperti apa. Sejauh ini, apakah sudah ada yang mulai familiar ketika di-spill tipis-tipis tentang STC ini? Belum? Sepi banget ya. Udah lanjut ya. Nah, jadi kalau kita melihat STC sebenarnya dalam konteks freight forwarding ya. Tunggu sebentar saya tutup pintunya ya, agak bising. Tes tes. Kita melihat standar dari apa namanya STC ini sebenarnya berangkat dari kita melihat bahwa seorang freight forwarder ya. Jadi ketika kita bicara individu atau pelaku usaha ataupun orang yang berprofesi di bidang freight forwarding, maka kita akan menyebutnya sebagai freight forwarder. Nah, ketika kita melihat aktivitas dari profesi yang dijalankan itu adalah aktivitas freight forwarding. Jadi, dalam profesi ini nanti ketika teman-teman masuk juga ke perusahaan freight forwarding ini, nah berarti teman-teman menjadi salah satu bagian orang yang berprofesi di aliansi profesi freight forwarding. Nah, di mana mereka tuh punya standar praktik tersendiri. Jadi mereka juga punya syarat dan juga ketentuan dalam perdagangan standar atau dalam mereka melayani segala bentuk proses bisnis dan juga pelayanan di freight forwarding tersebut. Gitu ya. Jadi ini berangkat dari beberapa aturan-aturan terkait dengan profesi, standar profesi yang apa namanya melayani semua proses bisnis freight forwarding. Baik itu dalam misalnya fokus kepada freight forwarding untuk penerbangan, IATA, ataupun dalam freight forwarding cakupannya Asia Tenggara, yaitu melalui organisasi VIATA, ataupun nanti BTC, itu untuk yang freight forwarding British ya ataupun di Inggris. Nah,
Nah, itu mereka berangkat dari situ untuk mengatur segala proses bisnis, kegiatan terkait dengan etika profesi maupun semua ketentuan yang mengikat dalam proses bisnis freight forwarding. Oke, apakah sejauh ini dapat difahami? Sudah punya gambaran belum? STC itu apa? Ada nggak yang mau berbagi sedikit? Ada? Belum? Ada kalau belum. Sekarang gini, kalau misalkan saya bicara STC, ya kan itu adalah suatu aturan yang digunakan oleh seluruh perusahaan freight forwarding internasional, baik nanti dengan versi Asia Tenggara, baik nanti dari versi British, Jerman, Inggris, dimanapun gitu ya, ataupun versi penerbangan, mereka mengikat aturan-aturan dalam proses freight forwarding. Nah, apa bedanya dengan Incoterm? Kan kita biasanya merujuk ke Incoterm kan selama ini. Lalu ketika ada si STC ini tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita, perbedaannya dengan Incoterm apa teman-teman? Izin nih, Bu. Ini siapa ini? Eh, Farhan, Bu. Indar. Maaf, namanya belum diganti, Bu. Bentar. Eh. Santuy. Eh, Apa gimana? Kalau menurut saya, Bu, Mm-mm. untuk STC sama Incoterms ini perbedaannya itu di regulasi perjanjiannya. Kalau si Incoterms ini kayak hubungan antara pembeli dan penjual, untuk STC ini juga pembeli dan penjual, tapi dalam ini jasa gitu. Maksudnya jasanya kayak freight forwarder. Kayak contoh, freight forwarder sama pelanggannya. Pelanggannya itu bisa tergantung, bisa itu tuh si importir kah atau eksportir, itu tergantung dari si pelanggannya. Beda dengan Incoterms yang dimana penjual pembeli, kalau ini pelanggannya itu bisa eksportir importir dengan hubungannya dengan si freight forwarder. Seperti itu sih, Bu. Mantap. Kita kasih ini dulu dong. Ya, kasih roket mana roket reaction. Kok di sini nggak ada ya? Terima kasih banyak Mas Farhan. Mantap ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi ya sudah dijelaskan oleh Prof. Farhan terkait dengan STC dan Incoterm perbedaannya apa. Jadi kalau Incoterm itu kan mereka lebih hubungan antara eksportir dengan importir kan, pembeli ataupun dia penjual dalam konteks perdagangan. Nah, kalau misalkan STC sebenarnya juga perdagangan, cuman dia itu lebih kepada pihak si penyedia jasa freight forwarding ini kepada si kliennya. Nah, kliennya itu bisa saja eksportir tersebut ataupun importir. Jadi untuk STC ini ya untuk standar trading condition ini dia lebih luas lingkupannya. Kalau Incoterm itu dia lebih spesifik. Kemudian juga kalau Incoterm itu dia diterbitkan oleh ICC. Kemudian kalau STC itu dia bisa diterbitkan oleh asosiasi tadi ya dalam profesi freight forwarding ataupun dari perusahaan yang memang dia sudah benar-benar biasa untuk menghandle freight forwarding itu. Nah, misalkan DHL tuh punya STC-nya sendiri, UPS punya STC-nya sendiri, mereka punya standar pelayanan ataupun yang sesuai dengan etik dari profesi freight forwarding maupun seluruh standar pelayanan kualitas yang ada di proses bisnisnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara Incoterm juga, maka itu lebih mengedepankan kepada sejauh apa sih gitu ya, perjanjian, resiko maupun biaya perpindahan dari si seller, eksportir dan juga importirnya. Ya kan Incoterm. Nah, kalau misalnya si STC ini dia lebih kepada klausul kontrak yang memperkuat hak dan kewajiban untuk pelayanan proses bisnis freight forwarding. Nah, nanti teman-teman ketika PBL juga bisa nih ditanyakan, apakah dalam seluruh proses bisnis atau aktivitas proses bisnis yang dijalankan, yaitu sudah memenuhi dari STC. STC mana yang dipakai? Nah, itu bisa nanti diperkuat ya di apa namanya di PBL-nya teman-teman ketika nanti misalkan ada suatu video terkait salah satu proses bisnis, nah dia STC-nya itu mencakup apa, Incoterm-nya itu juga mencakup apa, gitu ya.
Nah, jadi tadi ya, standar trading condition itu seperangkat ketentuan hukum standar di mana mengatur hubungan antara freight forwarder dengan kliennya. Nah, ini juga biasanya untuk proses pengiriman dan transportasi dalam perdagangan internasional, karena freight forwarding itu juga mereka mengurusi kepabeanan dan perizinan, mereka juga mengurusi pergunangan dan konsolidasi kargo, pengemasan, dan pelabelan barang. Jadi semuanya itu mengacu dalam standar. Nah, ini ada contoh dokumennya ya, nanti teman-teman bisa buka untuk contoh BTC. Coba ya kita buka. Bisa nggak dia? BTC itu lebih kepada seperti aturan klausul-klausul ya yang diterbitkan oleh British International Freight Association. Jadi di Inggris itu ada Persatuan Freight Forwarding ya, di mana mereka ini juga membuat standar dari etika profesi dan pelayanan untuk proses bisnis freight forwarding. Dari mulai mereka memberikan pengertian terhadap istilah-istilah maupun nanti mungkin kalau ada kendala-kendala ataupun klausul kontrak yang mungkin nanti akan terjadi risiko maupun penanganan yang lebih lanjut dalam special need case misalnya gitu ya untuk proses bisnis freight forwarding itu. Nah, seperti apa nih? Seperti apa sih? Ini kan semuanya klausul kontraknya ini sudah ada ya di BTC ini. Bagaimana kita mengaplikasikan di proses bisnisnya? Kok di stop share ya? Sekarang sudah kelihatan lagi? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Sekarang kelihatan slide berikutnya? Sudah, Ibu. Oke, jadi seperangkat aturan ini nanti itu akan menjadi klausul referensi pada quotation. Jadi dalam penawaran harga, booking confirmation, invoice-nya, house bill of lading. Nah, biasanya kata-katanya itu kalau misalkan sudah berpacu pada standar trading condition ini ada kata-kata all business undertaken subject to the company standard trading conditions. Misalnya ada kata-kata seperti itu. Nah, itu juga berarti yang mengisyaratkan bahwa seluruh layanan dalam proses bisnis freight forwarding itu tunduk pada ketentuan standar trading condition yang mereka akan mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, klaim, dan juga penyelesaian sengketa antara freight forwarder dan juga pelanggannya. Gitu. Nah, di mana disematkannya? Biasanya dia itu di bagian footer, di bagian sitasi di kakinya, referensinya. Jadi kalau nanti teman-teman itu punya kontrak antara eksportir dengan importir atau sales kontrak, itu biasanya di footernya itu ada citasi incoterm. Nah, ketika nanti teman-teman juga memiliki kontrak dengan freight forwarding, biasanya di situ ada dalam klausul kontrak sales kontrak antara freight forwarding dengan kliennya itu ada mengacu pada citasi di footernya di bagian kaki bawah dokumennya itu terkait dengan mengacu ke incoterm apa ya, incoterm 2020 dan juga standar dari STC di perusahaan tersebut. Nah, biasanya di abis kontrak di bawahnya tuh langsung ada keterangannya kayak misalnya kalau dia mengacu pada Incoterm 2020 itu FOB Batam. Kalau dia pakainya Incoterm FOB, FOB Batam Incoterm 2020. Berarti dia menggunakan Incoterm FOB di tahun Incotermnya itu 2020. Nah, diperkuat dengan STC-nya. STC-nya itu berarti all services provide are subject to the company standard trading condition. Atau menggunakan kata-kata all business undertaken subject to the company standard trading condition. Nah, berarti di dalam 3 kalimat itu, walaupun sederhana, walaupun cuma 3 kata, tapi itu sudah sesuai dengan klausul asal kontrak di tadi, misalkan di BTC tadi. Itu sudah sesuai dengan itu. Nanti jika ada penanganan risiko, berarti balik lagi ke pasal yang ada di BTC. Nah, dia jadi hanya mensitasi dengan kata-kata itu, tapi tidak menjelaskan secara rinci ya, dari seluruh rangkaian pasal-pasalnya itu tidak rinci. Pokoknya kalau misalkan ada resiko seperti ini, berarti klaimnya itu mengacu kepada si standar trading condition di perusahaan tersebut, atau di BTC, atau di Viata, atau di IATA. Gitu. Apakah sejauh ini dapat difahami teman-teman untuk STC? Kebayang nggak teman-teman pernah nggak lihat sales contract gitu ya? Nanti saya akan berikan beberapa dokumennya ya terkait dengan kontrak perdagangan yang di bawahnya itu mensitasi di bawah footer kakinya itu ada sitasi incoterm dan juga STC tersebut. Nah, kemudian STC ini juga diadopsi di
beberapa asosiasi ya, dari beberapa asosiasi seperti tadi BIFA atau British ini ya. Terus kemudian juga dari standar pelayanan global di suatu perusahaannya. Jadi perusahaan globalnya itu mereka memang sudah memiliki klausul-klausul dalam kontrak standar pelayanan yang mereka biasa lakukan dan juga berikan. Contohnya DHL punya sendiri dan lain-lain sebagainya. Kemudian Viata ini juga biasanya di wilayah Asia Tenggara untuk profesi freight forwarding. Kalau IATA itu khusus untuk freight forwarding yang mereka fokus ke penerbangan. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita nanti mau menentukan STC, maka teman-teman juga harus mengetahui nih ruang lingkup dalam syarat perdagangan standarnya. Jadi ada beberapa yang teman-teman harus ketahui, yaitu pihak-pihak utamanya. Bagaimana sih pihak-pihak utama ini terlibat ya dalam rantai freight forwarding, dan juga bagaimana peran mereka dan kewenangan mereka. Kemudian bukan hanya terkait dengan pihak-pihak, tapi juga pergerakan barang itu. Jadi kita juga harus mulai familiar dengan standar terkait dengan pengangkutan dan pengiriman kargo melalui berbagai moda transportasi atau multimoda. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi kan juga freight forwarding juga mereka akan manage ini terkait dengan dokumen standar yang wajib ada di setiap transaksi perdagangan internasional. Kemudian nanti ada pergudangan dan juga kontrak ya. Nah, di mana freight forwarding itu kan juga mereka nanti akan melayani terkait dengan pergudangan dalam penyimpanan barang dan juga hubungan kontraknya seperti apa sih dengan klien mereka. Nah, itu ruang lingkup yang harus teman-teman mulai familiar dengan itu. Itu. Jadi kita sudah mengetahui standarnya seperti ini, oh ini akan diterapkan di bagian ini, dan bagian ini. Oke. Nah, ini adalah pihak-pihaknya nih, orang-orang yang mereka akan menghempaskan diri di bagian proses bisnis ini. Yang pertama ada freight forwardernya. Jadi freight forwarder itu adalah perusahaan atau orang yang mereka punya wewenang bertindak atas nama prinsipal yang dimana itu akan mengikat ya dalam kewajiban kontrak pengiriman tersebut. Nah, kemudian ada siapa lagi di dalam situ? Wih, ada yang menggambar apa nih? Hapus dulu ya. Nanti ya kita menggambarnya ya. Coba dihapus dulu. Sudah. Nah, kemudian ada shipper atau eksportir, di mana pihak ini yang menjual barang dalam jumlah besar kepada pihak negara lain. Dan mereka juga nanti akan bertanggung jawab pada persiapan dokumen ekspor tentu, karena nanti ketika kita mau mengambil barang, si importer itu dokumennya harus laras, teman-teman, harus cocok. Kalau nggak cocok, maka barangnya nggak bisa keluar kan dari gudang berikat tersebut atau dari kawasan tersebut. Nah, kemudian ada importirnya. Dia ini adalah pihak yang membeli barang dari perusahaan atau negara lain, di mana nanti mereka akan mengurus proses kepabeanan di negara tujuan. Ya, nanti mereka juga akan mengeluarkan barang-barang itu dan mengedarkan barang-barang itu di negara mereka. Pihak mana lagi nih? Yaitu pihak carrier atau pengangkut. Nah, mereka bertugas untuk nanti memindahkan barang ya dari sumber ataupun tempat barang itu berasal ke tujuan melalui jalur laut, udara, kereta, dan juga jalan darat. Ini adalah pihak-pihak yang nanti mungkin teman-teman bisa untuk apa namanya berkontribusi ya, apakah nanti sebagai freight forwarder ataukah nanti eksportir atau nanti importir atau pengangkut. Ini bisa saja teman-teman nanti akan menjadi salah satu dari mereka. Nah, kemudian pindah nggak PPT saya? Ya, Bu. Pindah, pindah. Nah, pihak pendukung dalam rantai logistik ini gitu ya, yaitu yang pertama otoritas pendapatan atau bea cukai. Jadi bea cukai ini teman-teman, mereka itu nanti akan bertanggung jawab ya, mereka akan memantau deklarasi penyelesaian seluruh proses hukum-hukum dan juga kepabeanan di pintu masuk atau keluar wilayah suatu negara. Ya, ini tugas mereka. Terus kemudian ada biro standar, mereka melakukan inspeksi kualitas barang yang masuk ke wilayah atau negara sesuai regulasi yang berlaku. Biasanya nih didukung oleh pihak imigrasi dan karantina. Jadi mereka nanti adalah pihak yang netral yang mereka akan melihat apakah dokumen ini layak atau barang ini layak ya untuk disebarkan di wilayah suatu negara. Kemudian ada otoritas pelabuhan atau bandara. Nah, mereka juga nanti akan menyediakan layanan sandar kapal, penanganan kargo, penyimpanan sementara, dan juga pelepasan barang. Pemilik gudang. Nah, pemilik gudang ini kan juga sangat penting ya dalam proses bisnis freight forwarding karena
fasilitas penyimpanan itu juga sangat dibutuhkan oleh para klien, di mana mereka memiliki berbagai titik strategis dalam rantai pengiriman. Tentu saja teman-teman ketika kita itu mendirikan suatu gudang ya, mereka tuh tidak serta-merta mendirikan. Pasti mereka itu menggunakan metode ya yang saya sebut selalu itu gravity location, di mana ada permintaan banyak ya, dan di situ adalah wilayah yang strategis, maka mereka akan mendirikan gudang di situ. Nah, inilah yang akan dimainkan juga di proses bisnis freight forwarding itu. Nah, sudah kita bicara pihak-pihaknya dan juga fasilitas pendukungnya, kita bicara pergerakan barangnya, kargo. Kalau kita bicara kargo, maka kargo itu adalah segala sesuatu yang diangkut. Jadi barang yang diangkut di pesawat atau kapal, itu kita sebut dengan kargo. Nah, kemudian ada carriage atau pengangkutan. Itu adalah transportasi barang, ya, yang dimana mereka mengangkut lewat jalur laut, udara, atau darat, ataupun di rel. Nah, shipment atau konsinyasi yaitu kumpulan kargo-kargo atau muatan ya yang diterima di pengangkut dari shipper, eksportir untuk dikirim ke importirnya atau dari penjual ke pembelinya. Kemudian ada barang. Barang itu kan segala sesuatu yang menjadi objek kontrak pengangkutan antara shipper dan juga carrier. Gitu ya. Itu terkait dengan barang. Barangnya tuh apa spesifikasinya. Nah, makanya barang-barang itu, teman-teman dalam perdagangan internasional itu perlu sangat mendetail untuk klasifikasi barang. Apakah dia masuk ke dalam barang terbatas, ya, barang impor atau ekspor yang dia tuh dikendalikan secara ketat oleh peraturan negara. Itu kita perlu sebagai eksportir dan importir mampu mendefinisikan dan juga mendeskripsikan secara mendetail klasifikasi barang. Ataukah dia barang yang justru terlarang, yang dimana itu memang sepenuhnya itu dilarang, karena akan melanggar ketentuan hukum jika kita mengedarkannya. Ataupun termasuk dalam golongan barang-barang yang berbahaya. Nah, itu nanti bisa kita memuat standar ya untuk bagaimana sih nanti peredarannya dalam barang berbahaya ini. Maka nanti selain daripada teman-teman akan melihat deskripsi lengkapnya untuk pos tarif ya, kalau HS Code itu kan kita mengklasifikasikan barang dengan detail itu untuk pos tarif, tapi juga kita perlu mendeskripsikan barang atau menggolongkan barang itu dengan klasifikasi barangnya itu seperti apa, masuk penggolongan barang apa. Jadi nanti regulasi pengirimannya pun kita bisa menyesuaikan moda transportasinya, dokumennya apa, penanganannya seperti apa. Nah, syarat penyerahan barang. Kalau Incoterm ini saya tidak akan jelaskan mendetail karena kita sudah berkali-kali ya eh, menggibah tentang Incoterm ini sudah berapa semester, bahkan di kepabeanan juga di mana-mana, HPIP lagi, di sini lagi. Nah, Incoterm ini kan tadi adalah dia syarat penyerahan barang, di mana sebenarnya kita akan melihat teman-teman kacamata eksportir atau kacamata penjual yang dia tuh bertanggung jawab sejauh apa ya, nanti importir pun juga akan dia menyelaraskan dengan resiko tanggung jawab perpindahan, tanggung jawab atau besarnya resiko itu terhadap hal itu, mulai dari biaya, perpindahan barangnya, resiko, asuransi. Nah, kenapa ini harus ada? Kenapa Incoterm harus ada, teman-teman? Ya, jelas harus. Karena di dalam Incoterm itu nanti akan ada penentuan harga ekspor dan penentuan harga impor. Ya, kalau nanti teman-teman sebagai eksportir ataupun nanti ketika dari pihak sales kontrak eksportir, teman-teman bebas untuk menggunakan kontrak atau Incoterm apapun. Itu dari sudut kontrak pertama si eksportir. Misalkan, oke, eksportirnya menetapkan FOB, boleh. CFR, boleh. Misalkan CPT, boleh. Tapi ketika nanti sebagai importir, dia penentuan harganya nggak boleh menggunakan kontrak itu. Karena ketika nanti masuk ke pabeanan, penentuan harga impornya itu harus lengkap, harus ada insurance-nya, asuransinya. Nah, makanya ketika nanti dari awal kontrak si eksporternya itu hanya berbunyi FOB, hanya berbunyi CFR, hanya berbunyi CPT tanpa asuransi, maka itu perlu disetujui lagi asuransinya itu mau ditutup di mana. Mau diterbitkan di mana? Karena ketika nanti kepabeanan si importer itu akan mengedarkan barang itu akan diminta perhitungan lengkapnya CIF-nya. Dari mulai harga barangnya itu apakah menggunakan FOB, menggunakan CFR, ditambah dengan insuransinya itu berapa, ditambah dengan freight-nya.
Gitu. Jadi kita akan mentransfer ya, mengubah di kontrak awal si eksportir itu yang tadinya FOB dan lain-lain sebagainya dalam kacamata kontrak awal ketika kita sebagai importir atau mau menyerahkan barang itu ke suatu kawasan kepabeanan maka perlu mengubah menjadi CIF atau CIP. Kalau CIF itu kan dia hanya untuk kontrak Incoterm yang dimana mereka angkutan laut ya. Kalau CIP itu semua moda transportasi pun bisa menggunakan CIP. Kontrak CIP di mana sudah ada kos biayanya dan juga insuransinya atau asuransinya dan juga dia pengangkutan atau freight-nya itu ongkos transportnya itu berapa. Gitu. Apakah dapat difahami teman-teman sejauh ini untuk Incoterm? Saya nggak akan menjelaskan detail lagi ya karena sudah kemarin. Sudah jelas teman-teman terkait dengan Incoterm? Betul, Bu. Udah ya? Nah, ini yang kemarin-kemarin. Nggak usah dijelaskan lagi ya teman-teman. Yang kemarin-kemarin ini. Nah, yang ini. Sudah ya? Kemarin sudah berkali-kali. Kemudian, nah ini ada beberapa juga yang perlu diperhatikan dalam standar trading condition, di mana dokumen utama dalam freight forwarding. Jadi, dokumentasi yang akurat itu merupakan salah satu hal yang sepele sebenarnya teman-teman, tapi ini memastikan teman-teman tuh akan bisa mengedarkan barang atau menggunakan barang. Dan akan menentukan kesuksesan dari perdagangan internasional itu sendiri. Makanya sebenarnya teman-teman kuncinya ketika kita nanti bekerja di perusahaan terutama multinational company ya terkait dengan supply chain terus kemudian terkait dengan logistik freight forwarding itu kuncinya adalah ketelitian. Ketelitian kemudian juga dia lebih ke keteraturan dalam dokumentasi. Itu kuncinya. Karena apa teman-teman? Kalau misalkan sudah lintas batas ya, mungkin dokumen itu sepele. Tapi kurang 01, kurang huruf 1, kurang klausul 1 dalam perkuat kontraknya itu nanti kita sengketanya akan masuk ke dispute, akan masuk ke sengketa internasional kalau nggak bisa mediasi. Dan tentunya reputasi kita itu juga akan dipertaruhkan di taraf internasional. Makanya kenapa banyak sekali perusahaan multinational company seperti DHL, mereka itu kalau mau masukin karyawan gitu ya, mereka itu biasanya lewat manajemen trainee. Mereka di-trainee dulu sekitar 6 bulan ya untuk sebelum jadi supervisor, karena memang harus orang-orang yang terpilih dan teliti sebenarnya kuncinya gitu. Nah, dokumen-dokumen ini ya, teman-teman juga perlu perhatikan semuanya harus inline, selaras bunyinya, hurufnya, angkanya, itu dari invoice-nya, ya invoice-nya itu harganya berapa, nanti di packing list juga mungkin akan tertera itu angkanya harus sama, gitu ya. Dari pengirimnya siapa, yang menerima siapa, harganya berapa, deskripsi HS code barangnya pun, dari mulai invoice, packing list, bill of lading, RW bill, semuanya itu harus konsisten. Harus sama. Gitu. Dan jelas. Nah, karena ini nanti akan berkaitan dengan pencairan dana ya. Karena bank itu ketika ada salah satu dokumen aja yang enggak sesuai angkanya, pengirimnya, penerimanya, HS code-nya ada satu digit berbeda, maka uangnya teman-teman di bank itu kalau menggunakan letter of credit tidak bisa dicairkan sepenuhnya. Gitu. Ataupun nanti ketika si importir di wilayah kepabeanan, ketika ada beberapa dokumen yang tidak inline, tidak matching, itu akan dipertanyakan. Beda kok eksporternya nggak ngomong HS code-nya ini ada angka 7 digit belakangnya, kok ini kamu mencocokkan dokumennya ada digit angka 7 di belakangnya misalnya. Itu malah nggak bisa digunakan, nanti barangnya akan terjadi pemusnahan ataupun akan dilelang ya kan oleh pihak bea cukai. Jadi sayang sekali kan, kita akan sia-sia saja dalam proses transaksi ini. Nah, ini juga perlu diperhatikan adanya Certificate of Origin, di mana barang itu berasal ya, Certificate of Compliance, yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara tersebut, yang sudah memenuhi persyaratan standar. Oke, nah itu adalah tadi beberapa terkait dengan proses bisnis ya. Tadi sudah pertama itu dari mulai sales kontraknya seperti apa, incotermnya digunakan dalam penanggungan resiko biayanya nanti ketika teman-teman memiliki standar kontrak di freight forwarding teman-teman, kemudian nanti bagaimana dokumen apa saja teman-teman urus, nah kemudian nanti ini terkait dengan pergudangannya.
Misalkan nanti teman-teman ingin juga terkait dengan proses pergudangannya, teman-teman harus familiar dengan istilah-istilah di pergudangan. Nah, ini ada warehousing, di mana penanganan dan juga penyimpanan barang secara profesional, yang dia akan menunjang dalam strategi si freight forwarding ini, proses bisnisnya. Kemudian kalau warehouse itu adalah fokus kepada fasilitas fisiknya gudangnya. Gudangnya itu mau seperti apa? Jenisnya apa? Apakah gudang cold storage ya? Kalau misalkan kita katakanlah ingin menyimpan ya, kita misalkan memberikan pelayanan penyimpanan untuk cold storage, di mana itu untuk misalnya hasil perikanan dan kelautan, di mana ikan dan hasil kelautan itu mudah rusak. Maka kita perlu adanya cold storage atau dry storage misalnya untuk menampung dari beberapa barang-barang di perusahaan farmasi. Nah, itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi barang yang akan disimpan itu apa. Nah, maka kita bisa sesuaikan. Nah, kemudian kita juga harus ada nih bounded warehouse, yaitu gudang berlisensi bea cukai untuk penyimpanan barang yang menunggu pembayaran bea dan pajak sebelum masuk ke peredaran bebas. Jadi nanti ada namanya gudang berikat ataupun perusahaan-perusahaan freight forwarder itu punya gudang, yang mana gudang itu nanti akan ada barang-barang itu sedang ditinjau biaya untuk biaya masuknya, prosedur biaya masuknya, maka gudang itu bisa dijadikan tempat berikat sementara sebelum nantinya akan beredar bebas di suatu negara. Karena gini teman-teman, ada beberapa barang-barang ya yang dia belum ada HS code-nya atau dia masih dikaji oleh pemerintah, kira-kira dia masuk ke anti dumping apa ini? Apakah anti dumping sementara atau tambahan? Karena mungkin spesifikasi barangnya itu baru. Nah, maka dalam meninjau itu, pihak bea cukai itu berkata bahwa sudah simpan dulu barangnya di sini sampai kita identifikasikan. Dia masuk ke jenis barang apa, apakah dapat beredar atau tidak. Kalau spesifikasi barangnya itu seperti ini. Gitu. Nah, apakah sejauh ini dapat difahami teman-teman? Kecepatan atau tidak ya saya? Teman-teman ngantuk ya? Halo? Apakah bisa diterima? Bisa, Ibu. Bisa, Bisa. Bu. Ada yang mau ini nggak didiskusikan gitu sejauh ini? Atau ada yang mau cerita nggak, cerita-cerita gitu? Kok sepi banget ya? Ya udah, kalau nggak ada yang mau cerita-cerita, saya aja bercerita. Tapi jangan ngantuk ya teman-teman. Saya ini agak sakit kepala sedikit, lumayan lah, tapi bisa. Sekarang sejauh ini sudah aman teman-teman? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya Mbak Isya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari awal ya tadi proses bagaimana sih standar dari pelayanan yang kita mau acu gitu kan, STC ini, kemudian dari proses bisnisnya itu ada apa aja, dari mulai incotermnya itu mengacu ke apa dalam dokumen-dokumennya, kemudian pergudangannya, pihak-pihaknya. Nah, ini kita melihat bahwa ada hubungan yang kontraktual di sini. Ya, jadi nanti ada para pihak dalam kontrak. Yaitu siapa? Pembeli dan penjual dalam layanan freight forwarding ini. Dan mereka ini terikat secara hukum dan juga kontrak yang jelas, teman-teman. Klausulnya jelas, kontraknya jelas, yang mengacu pada Incoterm maupun dari standar trading condition di suatu perusahaan ataupun di suatu asosiasi dari freight forwarding international atau di suatu kawasan negara tersebut. Nah, objek kontrak yaitu layanan spesifik yang akan diberikan oleh si freight forwarder kepada kliennya. Jadi objeknya itu kira-kira mau pelayanan apa ini? Apakah hanya pengurusan dokumen, ataukah hanya pengurusan pergudangan, ataukah pengangkutan dari moda transportasinya gitu ya. Nah, ataukah semuanya? Objek mana yang mau diatur? Kemudian setelah sudah jelas apa saja yang disepakati, maka mereka harus menyepakati juga nih kewajiban-kewajiban mereka, hak, tugas, tanggung jawab ya yang sudah diatur dalam kontrak mereka sepakati.
Kemudian juga ada liabilitas para pihak, yaitu tanggung jawab, dan juga mereka ini nanti akan melaksanakan hal-hal yang memang menjadi kewajiban mereka. Sejauh mana batas tanggung jawab tersebut? Itu. Dan walaupun terlalu jauh tanggung jawabnya, kalau sudah ada dalam kontrak ya harus kita jalankan, seperti itu ya. Nah, ini adalah ketentuan dari kontrak dan juga kualifikasi profesional, masa berlaku kontraknya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian penyelesaian sengketanya itu seperti apa? Misalkan ada salah satu kontrak yang itu rawan sekali adanya sengketa, nanti penyelesaiannya itu harus berdasarkan dengan Incoterm ataupun penyelesaiannya berdasarkan dengan standar trading condition di suatu perusahaan tersebut ya, sesuai dengan wewenang yang mengkhususkan peraturan di suatu perusahaan ataupun di suatu federasi tadi, asosiasi dari freight forwarding. Kemudian kualifikasi profesional, freight forwarder itu juga harus diakreditasi atau diaudit ya. Mereka itu punya kualitas yang secara resmi, maupun itu dalam taraf di suatu nasional ataupun internasional. Atau misalkan hanya di kawasan ASEAN ataupun maupun internasional. Tapi biasanya ada batasan tanggung jawab ketika misalnya kita hanya batas akreditasinya nasional misalnya. Untuk pengurusan dokumen internasionalnya, dia tidak akan mungkin bisa mengurus lengkap. Tapi kalau misalnya sudah terakreditasi freight forwarding ini perusahaan yang memang internasional, maka itu bisa pelayanannya bisa lengkap. Kemudian ada kondisi finansial. Ya, jadi persyaratan keuangan di agen clearing dan juga forwarding itu ya harus dianggap layak secara finansial untuk menjalankan operasi. Ya, jadi tidak mungkin kita misalnya kalau menggunakan katakanlah nanti pelayanannya dibayar di akhir gitu ya, maka kita minta di awal itu kan tidak sesuai dengan kontraknya. Nah, maka juga kita harus punya finance yang sehat supaya operasionalnya itu juga tidak ada yang terhambat, dan ketika nanti menggunakan metode pembayaran dari berbagai macam pembayaran internasional, sistem pembayaran internasional seperti open account misalnya, si apa namanya pembelinya nanti akan bayar di akhir katakanlah seperti itu, maka kita mampu untuk menjalankan proses bisnis dengan maksimal. Gitu, walaupun kita hanya sebagai konsolidator misalnya. Nah, ini juga salah satu hal yang juga diatur dalam standar trading condition, bukan hanya tentang standar pelayanan yang terjadi di aktivitas proses bisnisnya, tapi juga kita sebagai pelaku usaha ataupun individu, kita harus memegang kode etik freight forwarder. Misalnya apa? Kita punya integritas, di mana seluruh freight forwarder yang dia melayani apa namanya dokumen yang bersifat confidential, ya, ataupun misalkan barang-barang yang memang itu harus ada identifikasi khusus yang itu tidak sembarang dokumennya bisa bocor atau barang itu bisa digunakan. Nah, kita harus memegang kode etik ini. Makanya kenapa teman-teman di beberapa perusahaan itu kan ketika nanti ada dokumen yang bersifat confidential, mereka menggunakan password ya. Password misalkan, iya saya memberikan beberapa dokumen nih, tapi kalian harus mengaksesnya menggunakan password khusus. Karena ini mereka memegang dari standar kode etik freight forwarder dari STC ini. Ya, di mana memang tidak semua dokumen itu boleh diketahui pihak lain, karena itu terkait dengan data perusahaan lain, kemudian ada barang-barang khusus yang mungkin itu mereka menggunakan suatu apa namanya inovasi ataupun resep perusahaan ya, kita tidak tahu kan barang-barang perangkat-perangkat seperti itu yang nanti mudah ditiru oleh orang lain misalnya, atau barang-barang bersifat rahasia lainnya untuk tujuan penggunaan pribadi misalnya. Nah, maka itu perlu kita secara integritas individu itu punya kode etik yang diatur dalam juga standar trading condition ini. Gitu. Jadi, selain kita juga etis, nah kita dapat mengefisiensikan dan juga mengefektifkan semua proses bisnis dalam freight forwarding ini secara profesional di kawasan Asia Tenggara maupun di internasional. Nah, itu adalah tadi yang sudah kita ketahui standar trading condition yang dia juga bisa berkolaborasi dengan Incoterm. Oke. Nah, tentu saja ini memiliki dari berbagai manfaat ya. Jadi kita nanti terminologinya bisa seragam, istilah-istilah yang digunakan dalam freight forwarder atau pengangkutan di suatu wilayah dengan kliennya itu jadi seragam, pemikirannya jadi seragam. Kemudian dokumentasinya juga sudah sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan ya, freight forwarding ataupun seluruh pihak-pihak dari mulai eksportir, importir, dan freight forwarder itu semua sudah sesuai dengan standarnya, dan nantinya akan ada kepastian hukum terkait dengan resikonya
yang mereka sepakati itu seperti apa ketika ada sengketa, dan itu akan berpengaruh juga kepada efisiensi operasional di suatu perusahaan tersebut atau di para pihak yang menyetujui kontrak-kontrak tersebut. Nah, itu adalah standar trading condition. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau didiskusikan terkait dengan standar trading condition? Teman-teman, teman-teman, saya khawatir ini kalau diam-diam aja, apakah terdengar suara saya dari tadi ya? Slide-nya pindah kan? Pindah kok Ibu, ada Oh, suaranya. pindah. Pindah, alhamdulillah kalau pindah. Soalnya kemarin gini teman-teman, saya tuh ngajar kelas akuntansi ya. Saya udah ngoceh sendirian, ada kayak sudah paham ini berapa gitu kan. Nah, sudah 1 jam terus baru mereka bilang, Ibu, yang mana ya Bu? Yang 2 miliar itu soalnya slide-nya nggak pindah. Loh, kenapa baru bilang udah 1 jam gitu kan? Tapi dari tadi ini aman kan, pindah kan slide-nya? Iya, Bu. Pindah kok Ibu. Pindah, alhamdulillah kalau pindahnya. Jadi bukan cuma WNI yang mau pindah nih, slide saya alhamdulillah juga pindah ya. Nah, kemudian gimana nih? Apakah sudah difahami konsep dari freight forwarding ini untuk standar pelayanan mereka nih, standar fasilitas dalam proses bisnisnya? Nanti teman-teman saya harapkan juga ya di PBL-nya sudah mulai juga coba mencari-cari STC si perusahaan itu nanti seperti apa ya, gitu. Sudah ada yang mencari belum sejauh ini? Ada yang mau sharing nggak terkait dengan PBL-nya? Bisa ditambahkan loh tadi STC tadi. Ada yang sudah menggunakan STC dalam proses bisnisnya. Misalkan salah satunya menggunakan STC yang mengacu pada perusahaan DHL atau perusahaan apa atau Viata atau IATA. Ada nggak? Krik, krik, krik. Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, berarti nanti tolong ditambahkan ya teman-teman. Selain nanti laporannya tuh bisa ditambahkan bahwa dalam seluruh proses bisnis ini ternyata sudah mengacu ke standar trading condition dan juga Incoterm 2020 gitu. Jadi dari kualitas si apa namanya si penyedia jasa ini sudah benar-benar kita percaya gitu. Memang sudah terstandarisasi dari itu. Jadi nggak cuma hanya ISO, tapi mereka juga punya STC-nya. Walaupun nanti teman-teman itu pakainya third party, nggak masalah. Kalau mereka nanti ternyata punya standar trading condition sendiri, berarti sudah oke. Sudah dipercaya untuk beberapa kali pengiriman yang memang lintas batas gitu ya. Sudah, apakah dapat difahami? Insya Allah, Ibu. Insya Allah ya, Mbak Lucy. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya teman-teman terkait dengan konsolidasi freight forwarding. Ada yang pernah mendengar belum konsolidasi